Fisik sempat meragukan, Rafael Struijk susul timnas Indonesia ke Vietnam. Rafael Struijk dijadwalkan menyusul rombongan timnas Indonesia pada Senin kemarin untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena masalah kesehatan, Struijk tak ikut rombongan pemain Indonesia yang lebih dulu bertolak ke Hanoi akhir pekan lalu. PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga menjelaskan alasan memberangkatkan Rafael Struijk ke Vietnam sehari jelang duel kontra Indonesia di Stadion Maidin Hanoi. Tadi sesuai dengan arahan Pak Ketum Erick Thohir, setelah melihat kondisi Rafael juga semakin membaik dan meminta kami memberangkatkan Rafael, maka hari ini Rafael jam 2 siang ini akan berangkat ke Hanoi langsung. Tadi kita juga dengan cepat mendapatkan tiket kepada Rafael dan semoga dia bisa memulihkan lagi kondisi fisiknya sehingga besok bisa memperkuat timnas kita. Dan mari doakan sama-sama supaya Rafael bisa memperkuat timnas kita, kata Arya Sinulinga. Tom Haye dan Ragnar fix bisa main di Vietnam versus Indonesia. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, memastikan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun bisa dimainkan lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Vietnam versus Indonesia akan digelar di Stadion Maidin Hanoi. Sebelumnya Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Jakarta. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun belum bisa dimainkan pada pertemuan pertama melawan Vietnam karena proses perpindahan federasi belum rampung. Kini persyaratan tersebut sudah benar-benar tuntas. Sumarji menegaskan kedua pemain naturalisasi tersebut bisa dimainkan melawan Vietnam di Hanoi. Namun keputusan itu tergantung Sintayong. Insya Allah Tom Haye dan Ragnar bisa dimainkan untuk pertandingan besok. Tapi untuk diturunkan atau tidak itu keputusan Coach Shin. Untuk urusan persyaratan keduanya sudah bisa dimainkan, kata Sumarji. Pelatih Vietnam sebut timnas Jepang saja bingung hadapi lemparan Arhan. Pelatih Vietnam Philippe Troussir mengaku sampai bertanya kepada Jepang cara mengantisipasi lemparan jarak jauh bek timnas Indonesia yakni Pratama Arhan. Vietnam akan bergiliran menjamu Indonesia pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin Hanoi. Sebelumnya Vietnam kalah 0-1 dari Indonesia di Jakarta. Gol tunggal Indonesia dicetak Egy Maulana Fikri, memanfaatkan kemelut di depan gawang efek dari lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Troussir mengaku sempat berdiskusi dengan pelatih Jepang Hajime Moriyasu soal Arhan. Tim Samurai Biru pernah merasakan kebobolan dari Indonesia di Piala Asia 2023 karena skenario serupa. Kala itu, Indonesia mampu mencetak 1 gol balasan lewat sepakan Sandy Walsh yang sukses memanfaatkan lemparan jarak jauh Pratama Arhan, meski akhirnya kalah 1-3. Pertanyaan menarik, sulit untuk direspon karena ketika pemain ini Arhan memegang bola, semua orang Indonesia senang. Saya tanya kenapa, mereka bilang karena kami mencetak lebih dari 30 gol dari situasi itu. Lalu saya tanya tim pelatih Jepang dan tanya ke banyak tim, kenapa kalian tidak bisa mengantisipasinya? Mereka bilang, kami sudah berusaha, tapi kami tidak bisa melakukannya, sulit untuk mengantisipasinya, ungkap Troussir.